Shalom. Hari ini sungguh luar biasa, ya, pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Semua bisa merasakan hadirat dan kuasa Tuhan yang begitu nyata. Dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan lagi untuk menjadi ketua panitia nanti Rakerda Jawa Timur. Jadi Rakerda Jatim DPPS, yang mana Jawa Timur ini memiliki pejabat pendeta sebanyak kurang lebih 400 orang. Ya, tetapi ada yang sepuh, ada yang mungkin sudah nggak bisa ikut, sehingga ditafsir kurang lebih 300 orang lebih nanti yang akan ikut serta. Dan secara manusia sangat berat, ya, memimpin 300 orang hamba Tuhan, dan biaya cukup besar juga karena akan saya adakan di Hotel Bintang 5 di Regen, Hotel Senior ya, Hotel Bintang 5 itu. Dan kemarin saya lihat sudah diperbaiki, bagus sekali. Jadi seluruh kamar, mulai Presiden Suite Room, Princess-nya ada 6, dan Deluxe ataupun Superior kita sewa semua, dan Tuhan cukupkan. Itu luar biasa sekali, hanya cuma berapa hari, dan Tuhan sudah bisa mencukupkan semuanya. Dan saya percaya itu yang menjadi harapan saya. Satu, saya kemarin ngomong-ngomong sama semua panitia, saya ketua panitianya, bahwa sesuatu yang diselenggarakan cukup besar biayanya ini jangan cuma sekedar ya acara, tetapi harus ada sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar menyiapkan setiap program yang nantinya akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan bagi terutama Jawa Timur bisa lebih maju dan lebih luar biasa. Itu nanti saya minta dukungan jemaat untuk bantu saya sebagai ketua panitia untuk bisa diberi hikmat sehingga acara itu benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hari ini firman Tuhan cukup banyak sekali yang akan saya sampaikan, karena mungkin 1 bulan saya harus keluar sekitar 1-2 kali dari gereja, sehingga pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan di gereja, kerinduan saya double ya. Jadi firman Tuhannya cukup panjang. Jadi jemaat harus benar-benar menyiapkan diri dengan baik sehingga firman Tuhan ini dia menjadi sia-sia. Ya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan cukup banyak sekali ya. Saya akan mulai dengan persoalan yang terjadi bagi anak Tuhan. Ya, ini hari-hari ini persoalan yang terjadi bagi anak Tuhan ini sedemikian luasnya. Kalau saya melihat banyak sekali pada waktu di survei, apalagi sekarang kita dengar di YouTube di apa, banyak sekali anak Tuhan yang berjatuhan ya, seolah-olah pindah imannya atau apa semua. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu semuanya? Yang jelas saya tekankan, dia belum percaya sebelumnya, cuman KTP saja. Sehingga hari ini saya rindu sekali kita mendeteksi diri kita sendiri masing-masing, apakah kita ini benar-benar orang percaya atau cuman kelihatannya percaya tetapi sesungguhnya belum percaya. Ini kan sangat bahaya tanpa kita mendeteksi, karena banyak sekali ya orang datang ke gereja dan merasa sudah anak Tuhan, bahkan sudah melayani. Dia kalau sudah melayani dianggap sudah percaya Tuhan. Dan saya cukup kaget pada waktu ada seorang yang merasa dirinya sangat pintar dan sudah berani berdebat,
kemarin pada waktu ditanyai, Tuhan Yesus itu Allahmu. Iya betul. Tapi pada waktu dia yang mencabut nyawanya dia siapa? Ditanyai seperti itu oleh orang seberang kalau saya ngomong seperti itu. Dia nggak bisa jawab, dia cuma kamu nggak tahu Tuhan Yesus mati untuk kita gini-gini. Tetap ditekan. Yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus siapa? Pada waktu ditanya seperti itu dia jawab, setiap manusia yang mati itu yang nyabut nyawanya itu setan. Jadi Tuhanmu itu dicabut sama setan. Dia nggak bisa ngomong lagi, yang ngomongnya sudah ada karu-karuan. Padahal jelas sekali ya di Injil Yohanes pada waktu Yesus disalib, pada waktu akhir dia ngomong apa? Kuserahkan hidupku, nyawaku bagi. Berarti siapa yang bisa mengambil nyawanya? Nggak ada. Dia menyerahkan, dia memberikan. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. Nggak ada seorang manusia kalau dia bukan Allah. Mana ada manusia kayak saya gini, kuserahkan nyawamu terus saya langsung diambil. Nggak mungkin. Hanya dia yang berkuasa. Tapi ya banyak sekali orang-orang yang seperti itu ya. Yang nggak mengerti dan sok mengerti, akhirnya kebodohannya makin kelihatan. Hari ini banyak sekali orang yang juga membanggakan bahwa dia sudah lahir baru, mengasihi Tuhan Yesus, berteologi dengan bagus, mengenal firman, bahkan melayani. Ini menjadi satu kebanggaan, seolah-olah dengan melakukan hal yang demikian itu, ya lahir baru, sudah merasa lahir baru, ya terus mengasihi Tuhan, merasa dirinya mengasihi Tuhan, berteologi dengan bagus. Berteologi itu artinya seolah-olah mengenal Allah dengan bagus, mengenal firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, seolah-olah sudah tahu firman Tuhan itu, seperti itu orang tadi itu, bahkan melayani, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Dan yang sudah seperti ini, merasa dirinya sudah baik, sudah benar, tapi pada waktu saya baca firman Tuhan, para nabi, para raja, yang sudah memiliki pengertian yang seperti itu, mereka pun juga tetap bisa jatuh di dalam dosa. Mereka pun tetap bukan menjadi sebuah jaminan saat mengenal Tuhan, sangat mengerti Tuhan, bisa menjadi sebuah jaminan di dalam kehidupannya, tidak bisa jatuh di dalam dosa. Nah, pertanyaan saya itu seperti ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang menjadi ketakutan di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi satu hal yang sangat tidak mengenakan dalam kehidupan kita? Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, yang kita rasakan bahwa di dalam kehidupan ini yang paling tidak mengenakan di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak punya duit, atau kalau kita sakit, atau kalau kita dalam rumah tangga kita ada sebuah masalah, itu yang dianggap sebagai kehidupan yang sangat menyiksa. Itu yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Berarti kita belum benar-benar sebagai anak Tuhan. Gak ada bedanya tuh. Semua orang kan seperti itu. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaknya setelah kita percaya Yesus adalah Tuhan, setelah kita dimenangkan di dalam dosa, ya, dan kita mengaku sebagai hamba Allah, hendaknya apa yang jadi pikiran kita tidak boleh, apa yang jadi tujuan hidup kita tidak boleh sama dengan sebelum kita menerima kuasanya, menerima hadirat dan kuasanya, dan menerima pengampunan di dalam Dia. Amin. Kamu tidak boleh memiliki pemikiran yang lama lagi. Kamu menjadi manusia baru. Rasul Paulus ngomong seperti itu. Tapi kalau orientasi dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa bahwa kita sengsara hanya pada saat kita tidak punya duit. Tidak punya duit memang sesuatu yang menggelisahkan ya. Lumrah lah itu ya. Tapi kalau itu yang menjadi hal yang pokok, yang pertama, yang kedua kalau kita sakit,
Yang ketiga, kalau kita ini kedapatan dalam keluarga kita ada sebuah masalah, ini yang menjadi satu ketakutan dalam kehidupan kita, ini yang menjadi sesuatu yang membuat kita paling nggak sejahtera, sehingga ini yang dijagai benar-benar kita tidak ada bedanya dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Benar apa nggak benar? Benar tak? Mereka semua kan seperti itu. Agama semua juga seperti itu, manusia semua juga seperti itu. Dan kalau kita tetap sama seperti mereka seperti itu, buat apa kita datang di gereja? Buat apa kita dengan firman Tuhan? Buat apa kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan yang sudah diperbarui? Hidup baru. Rasulullah ngomong seperti itu. Sekarang saya tanya, masing-masing tanya sama hati kita. Apa yang menjadi satu ketakutan? Apa yang membuat kita itu paling gelisah dalam kehidupan kita, paling nggak sejahtera kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu kalau kita sampai jatuh dalam dosa. Itu yang harus menjadi orientasi kita utama. Kalau itu tidak menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan kita, bedanya apa kita dengan orang-orang belum mengenal Tuhan? Buat apa kita dalam di hadapan Tuhan? Buat apa kita belajar firman Tuhan? Buat apa kita getu, kalau bahasa Surabaya kayak gitu, kepingin kenal Tuhan dengan baik? Untuk apa? Kalau itu tetap ya dosa biasa nggak apa-apa. Yang penting aku punya duit, aku seneng sih. Kalau yang seperti itu nggak ada bedanya. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan ini sangat bahaya sekali dalam kehidupan anak Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa loh, betul nggak? Tuhan itu mengasihi kita sangat luar biasa. Ya, amin ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita sangat luar biasa. Apa yang menjadi perintahnya di firman Tuhan? Itu kepentingannya untuk siapa? Untuk kita. Dia Allah yang menciptakan kita, benar ya? Kalau dia yang menciptakan kita, dia yang orang yang paling tahu kelemahannya, kelemahan sesuatu itu adalah orang yang menciptakan, benar nggak ya? Saya menciptakan sesuatu barang, saya yang paling tahu di barang ini yang paling lemah itu apa. Dan manusia ini diciptakan oleh Allah ya. Allah paling tahu kelemahannya manusia ini apa. Caranya supaya manusia ini bisa kuat bagaimana? Dia yang paling tahu. Dan solusi yang dia ingin berikan kepada orang-orang yang dia kasihi, manusia yang makhluk yang dia ciptakan, yang dia kasihi ini, hanya melalui apa? Firman Tuhan yang dia berikan bagi kita. Supaya kita bisa lepas dari sebuah tekanan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Cuma kembali lagi, kita respect khotbah saya yang dulu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita tahu ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, hidupnya sejahtera ya, sejahtera. Karena apa dia sejahtera? Dia bisa berdekatan dengan Allah. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, seluruhnya dikutuk, ya, dan menjadi kutuk. Manusia mengalami satu kesengsaraan, benar ya? Tapi Tuhan itu Maha Kasih. Dia masih memberi apa? Anugerah umum, benar ya? Anugerah umum itu seperti apa? Manusia dikasih hikmat, bisa menciptakan sesuatu. Ya. Dalam keadaan berdosa loh itu, bisa menciptakan sesuatu yang membuat dirinya bahagia. Tetapi bahagia cuma sekedar saja. Sedikit saja. Contohnya apa? Dikasih tahu di dalam kitab Kejadian pasal 4, turunan ini bisa menciptakan apa? Alat-alat musik, bisa membuat pertanian, bisa membuat apa. Itu tujuannya apa? Bisa membuat seseorang menjadi bahagia. Benar ya? Tuhan masih kasih kesempatan seperti ini. Tapi kebahagiaan itu cuma nilainya sangat sedikit dan tidak kekal. Nah, Tuhan ingin memberikan sesuatu yang kekal di dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan yang paling tahu manusia ini, hidupnya ini harus seperti apa supaya dia menerima kesejahteraan yang benar-benar sejahtera. Tapi manusia dia sudah terkecoh dengan apa? Anugerah umum itu.
seolah-olah bisa membuat manusia menjadi bahagia. Manusia kan kayak gitu. Seolah kalau memiliki ini, miliki ini, miliki ini, miliki ini, miliki ini, wah dia senang luar biasa. Tetapi sifatnya sementara enggak. Malah dituntut, malah memiliki makin banyak, malah dituntut supaya apa? Sumber kebahagiaannya misalkan dia, contoh ya, contoh gampang sekali, sangat gampang. Saya masih ingat pada waktu saya masih kecil ya, masih kecil, di daerah perkampungan saya itu belum punya TV. TV-nya masih hitam putih dulu. Tahun berapa itu? Mengtaji saya masih ingat ya, kakak saya. Tahun berapa itu? Tetangga saya sebelah itu punya TV hitam putih. Yang kalau disetel itu selalu hujan tahu. Ada hujannya dulu. Gitu terus gitu, nggak bisa layanannya. Itu orang lihat itu sampai jauh tuh lihat gini. Padahal yang dilihat itu cuma hitam putih gitu aja, rasanya sudah senangnya luar biasa. Apalagi nanti keluar TV yang berwarna, senangnya luar biasa. TV dulu modelnya kayak peti mati dulu, bodi gede gitu ya. Wah itu kalau disetel senangnya luar biasa, warna senang luar biasa. Keluar TV flat, tipis, senang luar biasa. Ditonton lagi, lebih lebar lagi, sekarang lebih lebar lagi. Nanti lama-lama TV-nya nggak ada tapi bisa mengeluarkan apa? Orang dituntut terus seperti itu. Tetapi apa? Kalau sudah dilihat ini, sekarang bisa bahagia, nggak bisa biasa tuh. Sesuatu yang paling bahagia sebetulnya hanya dalam dia, tapi orang nggak mau cari dia dengan sesungguhnya. Orang mulai cari setelah itu. Oh tahu, beberapa orang mulai cari. Aku harus belajar firman supaya bisa dekat sama Tuhan. Ini saya mau langsung praktek dalam diri kita masing-masing coba. Kita merasa bahwa kalau aku ngerti firman, aku bisa bahagia. Benar ya? Kalau aku bisa kenal Tuhan, aku bisa bahagia. Kalau aku cinta sama Yesus, aku bisa bahagia. Kalau aku mau datang di gereja, aku bisa bahagia. Kalau aku mau melayani, aku bisa bahagia. Seolah-olah seperti itu. Tapi kenyataannya bagaimana dalam hidup ini? Sekarang kita lihat orang-orang, apakah bisa mengubah cara pikir kita di dalam otak kita dengan kita kenal Tuhan Yesus, dengan kita percaya Tuhan Yesus, dengan kita mengerti firman, dengan kita berteologi dengan benar, langsung bisa mengubah cara pikir kita menjadi orang yang benar-benar bahagia apa enggak? Kalau cuma itu saja, bisa membuat kita benar-benar menjadi seorang yang tidak tergoda oleh sesuatu, bisa apa enggak? Angan-angan jangan seperti itu. Rasanya kalau aku belajar ini, aku ngerti ini, aku benar-benar bisa menjadi seorang yang sangat tidak akan tergoda oleh segala sesuatu. Tapi kenyataannya, coba kita lihat, nggak usah buka firman-Nya, kita lihat Abraham. Abraham itu kurang kenal Allah bagaimana? Dia dari seorang yang tidak mengenal Allah, ya, kakaknya siapa dia juga orang ateis. Tapi pada waktu Allah panggil dia, dan Allah memperkenalkan dirinya, Allah sudah melakukan segala sesuatu terhadap dirinya secara luar biasa. Tetapi kalau kita lihat kehidupan Abraham, pada waktu dia menghadapi segala sesuatu, dia bukan menjadi hidupnya itu terus menjadi sukacita luar biasa. Dia sering jatuh. Bahkan Musa yang sudah kenal Allah sedemikian akrabnya, disebutkan sebagai sahabat Allah, pada akhirnya dia pun juga bisa jatuh. Daud jatuh. Dan sekarang kita mulai belajar bagaimana ya supaya kita ini tidak jatuh. Supaya kita ini jangan sampai salah arah. Itu Allah itu begitu luar biasa, begitu baiknya dia kepada setiap anak-anak yang dia kasih. Dia tahu kok, kalau kamu cuma seperti itu aja, kamu pasti jatuh. Gak mungkin kamu gak jatuh. Kalau kamu cuma aku ini, tapi tanpa satu hal, kamu pasti jatuh. Apa satu hal itu? Coba kita lihat. Buka di dalam
1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sebentar lagi nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus? Arti ini sebenarnya apa sih? Persekutuan dengan tubuh Kristus, ya, persekutuan dengan darah Kristus. Ini sebetulnya apa? Ini harus dipahami dengan benar dulu. Tanpa ini dipahami dengan benar, banyak sekali orang beranggapan salah. Karena apa? Pada waktu perjamuan kudus ya, dia makan roti, dia minum anggur, dia benar-benar merasakan ini makan tubuhnya Yesus, dagingnya Yesus, dan ini benar-benar dia merasakan bahwa dia ini minum darahnya Yesus. Yang dimaksud persekutuan ini, bersekutu di dalam Kristus, ini apa? Coba kita selidiki ini dulu. Karena banyak orang nggak ngerti hal ini. Sampai kemarin saya dikasih tahu sama ya pekerja di tempat sini, ada salah satu pendeta, dia ngomong pakai apa? Anggur perjamuan ya. Kalau ada rumah yang katanya ada demitnya, ada apanya, disiram-siram nanti demitnya pergi gitu katanya dia. Hubungannya apa demit dengan anggur perjamuan? Masa anggur perjamuan ini untuk usir demit? Tapi dia ngomong kalau kamu nggak mau percaya, saya nggak mau berdebat teologi. Yang penting buktinya. Dia ngomong kayak gitu. Buktinya demitnya pergi, ya demitnya temennya dia supaya orang percaya sama dia. Ngerti maksudnya? Kalau sudah tidak mau berteologi, ya berarti ya salah toh. Terus dia ngomong yang penting demitnya bisa pergi. Kalau mengusir demit itu gampang. Demitnya bisa pura-pura takut, bener nggak? Supaya orang percaya bahwa yang salah itu bener. Ngerti maksudnya? Nah, sekarang kita mau belajar apa sih perjamuan kudus persekutuan dengan tubuh Kristus ini gunanya apa? Ngerti maksudnya? Di dalam kehidupan kita banyak orang yang rosok-roson, aku setelah makan roti yang aku tahu ini darah, ini tubuhnya Yesus, tak makan, sakitku langsung hilang karena aku makan tubuhnya Yesus. Setelah aku minum darahnya Yesus, goroanku tadi yang tidak bisa nyanyi langsung sembuh kena darahnya Yesus. Apakah betul itu semuanya? Apakah tujuan perjamuan kudus seperti itu? Nah, hubungannya apa dengan tadi saya ngomong? Orang yang sudah percaya, orang yang sudah bisa jatuh. Dan hubungannya apa dengan perjamuan kudus? Cukup sulit ini ya. Hari ini saya minta bantuan dari semua jemaat, harus konsentrasi pikirannya ya. Kalau enggak nanti bingung pasti. Saya yang mempersiapkan aja cukup berat gitu loh. Ya, coba kita mulai masuk lagi. Sebelum kita buka lebih yang lain, saya mau persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita coba lihat dulu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tambah rumit, bener gak? Ya, karena apa? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bingung toh? Ya. Ini di dalam ini Allah di dalam Bapa, Bapa di dalam Anak. Ini apa? Ya. Coba kita sekarang jabarkan satu-satu. Saya mau menjabarkan dulu tentang arti roti dulu, roti hidup dulu ya, roti dan anggur. Kenapa sih Yesus ngomong ini tubuhku, ini darahku? Ya, kalau kamu makan, kamu ada di dalam aku di dalam kamu. Kenapa ya? Dan kalau kamu makan rotiku,
kamu tidak akan mati, kan kayak gitu toh. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 6 tentang roti hidup. Ya, tidak apa-apa belajar pelan-pelan. Karena percuma ya, perjamuan kudus dijalankan, minum anggur, makan roti, minum anggur, tapi tidak ngerti artinya dengan sungguh ya. Ada kekuatan apa sih di sana? Ada tujuan apa di sana? Perkataan apa sih Yesus ngomong, kamu dipersatukan di dalam aku. Ngerti maksudnya? Apa sih ini? Persekutuan itu tujuannya apa? Kan kayak gitu. Nah, nanti kita sama-sama belajar. Pelan-pelan, pelan-pelan, tidak apa-apa. Kita lihat Yohanes, Injil Yohanes, pasal 6 ayat 23. Kita buka ayat 23 sampai 29. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Terus, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Kita tahu ya ceritanya ini ya, orang-orang 5.000 orang dikasih makan roti McD. Enggak. Dikasih makan roti dengan cuman apa? Bekalnya apa? 5 roti, 2 ikan. Nah, ada orang apa namanya? Liberal berbicara, oh itu Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus setelah menyuruh anak kecil, ada anak kecil yang membawa 5 roti, orang lain tergerak dan roti terkumpul banyak katanya. Nah, di situ orang liberal. Ya, macam-macam. Tetapi ini nyata. Tuhan melakukan mujizat. 5.000 untuk makan 5.000, gak usah bingung. Kalau Tuhan bisa ngasih makan orang 5.000 kok bingung? Salah. Saya mau tanya, salahnya di mana? Tuhan melakukan mujizat kasih makan 5.000 orang, bingung, bener ya? Luar biasa itu waduh gak bisa kalau bukan Tuhan. Kan ngomong kayak gitu dong. Kita harus berteologi sekarang mulai. Semua manusia ini bisa makan itu dapat dari siapa? Dari siapa? Dari iblis? Kan dari Tuhan. Sekarang di dunia ada 7 miliar orang. Berani tidak orang ngomong, kecuali kamu ateis ya. Kamu bisa dapat makanan ini dari siapa? Oh, dari aku cari dewe, enggak Tuhan enggak bisa ngasih kalau aku. Berani ngomong kayak gitu? Berani enggak? Oh, dari aku kerja cari duit, dapat duit, aku bisa beli makan. Kalau aku, ya kamu bisa kerja, kamu bisa dapat duit dari siapa? Siapa yang memberi kamu kesehatan? Tetap Tuhan. Benar dong? Jadi kalau kita percaya sebagai anak Tuhan, perkara 5.000 roti, gak usah kaget. Itu mujizat kecil itu. Kita harus ngomong bersyukur apa? Saat ini aku setiap hari saya menerima mujizat karena apa? Kalau hari ini aku bisa makan, aku bisa menerima ini semua Tuhan yang berikan. Amin. Kita makin dewasa, makin pengertian dewasa, jadi kita Tuhan berikan lebih dewasa lagi pengertian dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau kita enggak, ya kita bisa terkecoh seperti orang-orang di Kapernaum di sana itu. Pada waktu dapat mujizat kayak gitu aja, wah rasanya kaget gitu loh ya. Ya bener nggak? Ada orang gereja sana lakukan kesembuhan apa? Waduh gereja sana. Setiap hari loh kita sudah menerima mujizat Tuhan nggak? Ya, amin ya. Bisa nafas itu mujizat loh. Aduh, tahu COVID dulu. Saya tuh kalau waktunya Delta dulu COVID itu keluar di mall nggak berani, gitu, takut kalau nafas gitu loh. Nanti ada virusnya, pakai ditutup, sampai beli alat lagi saya dibelikan sama menantu saya. Sekarang nggak dipakai ya, di mana itu? Kayak robot itu loh. Yang gini ada alatnya, terus ada dipasangin, ada AC ini. Jadi mulutnya digandoli kayak. Aduh, cek soroi. Sekarang ini udara bisa baik, bisa bersih, ini mujizat. Virus di mana-mana. Kalau kita sudah kalau ngomong mujizat banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Gak usah cari, wah itu gereja itu mujizat, wah itu.
Air dicepet, no gini setan hilang. Mujizat kecil itu, kamu benari bisa terhindar dari dosa itu mujizat Tuhan. Amin. Setan goda kamu, nggak usah disemprot sama itu, dia pergi sendiri karena kamu anak Tuhan. Itu sudah mujizat. Kok ketok gitu, demit diusir sama gitu, udah bingung. Terus cari pendeta itu, pendeta usir demit. No, orang kayak gitu, bener gak? Saya sering ketemu orang kayak gitu, ditanya, oh, kamu bisa kayak pendeta itu di, oh ini bayang itu. Kamu dewi ya bisa kok, ya toh. Nah, kamu bukan anak Tuhan ya gak bisa, berarti ini saya ngerti maksudnya. Setan berkuasa atas kamu terus lah. Ya ini kita kembali ke sini. Murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Terus kita baca sampai 29. Nanti saya loncat-loncat kok ini ya, karena ayatnya banyak. 25, ketika orang banyak menemui Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan kok bisa datang di sini? Gitu loh ya. Tapi Yesus gak jawab, oh tadi sore aku naik perahu gini-gini. Tuhan tahu isi hatinya. Kenapa sih orang ini cari? Kenapa sih orang ini berdeetos ini kenapa? Gitu tujuannya apa? Jawabnya Tuhan ya apa? Gak dijawab ini, tapi dia ngomong ya apa? Coba kita lihat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa sih? Tanda-tanda apa? Bukan kamu telah melihat tanda-tanda. Orang macam-macam tandanya ini sebetulnya bukan kayak gitu. Sebetulnya apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidupnya pada saat dia masih ada di dunia, sesuai dengan nubuatan yang telah Nabi nubuatkan enggak? Sesuai semua tuh. Kalau sudah sesuai harusnya tahu bahwa ini loh Allah yang turun ke dunia yang dijanjikan itu, karena dia ngomong sama orang apa? Orang Ibrani, orang Yahudi harusnya mengerti tentang ini semuanya. Ya, orang Yahudi itu tahu Allah yang dijanjikan untuk sebagai penyelamat di dalam kehidupan mereka. Tandanya ini seperti ini, lahir di Bethlehem Efrata, ya, lahir di sini, nanti ada ini, ada ini, ada ini. Itu mengarah kepada diri Yesus. Tapi nanti kalau kita lihat di Yohanes pasal 6 yang terakhir, nemen. Orang ngomong, dia ngomong aku roti hidup, aku barang siapa percaya padaku, dia orang ngomong apa? Oh dia anak itu tukang kayu. Terus yang dikasih tanda oleh para nabi itu apa? Masa nanti Tuhan datang di dunia itu dia nanti seperti jin gitu datang, nggak film gitu. Kan enggak, dia lahir melalui seorang ini kan nyata semua dok. Tapi manusia pikirannya kan aneh. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita sama-sama belajar loh. Asik hari ini. Pikiran kita nanti bukakan semua. Ya. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan karena kamu kenyang. Cuman karena cuma perut ya. Terus kita lihat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Terus 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini apa sih ini 28 ini? 27 Yesus itu ngomong seperti itu diartikan sama orang-orang itu seolah-olah bagaimana caranya, apa yang dia harus kerjakan supaya dia bisa berkenan di hadapan Allah. Ngerti maksudnya? Apa yang harus dilakukan supaya dia bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan hidup kekal itu, sesuatu yang bisa membuat dia apa? Mencapai kehidupan kekal itu. Dia ngomong, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa? Harus apa yang dilakukan? Apa sih? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh hidup kekal? Cukup apa? Kita percaya bahwa Yesus Tuhan. Amin. Nggak perlu, nggak ada syaratnya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nggak ada. Cukup percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, kita lihat ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah yang pekerjaannya, yaitu hendaklah kamu percaya
kepada dia yang telah diutus Allah. Amin. Kalau orang sudah mencong pikirannya, macam-macam orang ngomong gini, disangka seperti ini, betul nggak? Padahal Yesus ngomong apa? Apa yang harus dikerjakan? Yesus ngomong apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya itu pakai pekerjaan atau pakai ini? Pakai ini loh, iman, percaya tok ya. Nggak perlu kamu harus apa? Ya ngangkat sapi apa. Lakukan ritual apa nggak ada. Cukup percaya. Percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Sekarang saya nyambung terus. Ayat 33. Loncat-loncat aja ya. Karena kalau ini bukan tema khotbah saya hari ini. Ini cuman pembukaannya tok ya, pembukaannya tok sajam. Nanti khotbahnya 2 jam jadi 3 jam. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang telah memberi hidup kepada dunia. Ini ada perbantahan gitu loh. Orang-orang sana itu ngomong roti-roti, dia ngomong, kamu itu siapa sih? Kamu anak tukang kayu kok. Ini loh roti yang Musa minta sama Allah. Dia membanggakan Musa toh, yang turun dari surga. Yaitu apa? Mana? Apa semua. Dan ini yang benar-benar nyata. Allah yang memberi, Musa yang meminta, Musa yang hebat gini-gini. Tuhan ngomong. Roti yang seperti itu datangnya bukan dari Musa, tetapi dari Bapakku, dari surga diberikan. Tapi kalau kamu makan roti itu, kamu kenyang, nanti keluar lagi, ngerti ya? Dan kamu keluar lagi, ngerti itu maksudnya toh? Dan itu tidak akan membawa hidup yang kekal. Roti kayak gitu, kamu kok bangga-banggakan Musa. Entah bahasa Yesus ngomong kayak gitu. Karena pengertiannya mereka tuh sampai Yesus ngomong kayak gitu. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 29 itu, mereka masih nggak nyambung, masih nggak tahu bahwa ini loh Yesus yang dijanjikan. Ngerti maksudnya? Mereka masih mikirnya yang macam-macam. Masih dia ditantang lagi. Kamu tuh siapa? Kamu anak tukang kayu. Kamu cuma bisa ngasih makan 5.000. No, hebat. Hebatnya lebih hebat. Musa lihat, dia minta. Dan dia tuh minta. Dan Allah nyata. Diturunkan mana dari surga. Dan mereka semua dikenyangkan. Gini-gini. Yesus jawabnya enak dong. Mana memang dari Bapakku yang di surga. Tapi pada waktu kamu makan, kamu kenyang. Metu meneh. Tidak bisa membuat kamu hidup kekal. Gitu loh. Dia ngomong kayak gitu. Terus kita lihat. .56. Kemarin saya di Trosobo, saya khotbah ini ayat 23 sampai 60 selesai. 2 jam Quran saya jebol. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wah. Kalau ini tidak ngerti dengan baik, ya, cece saya ini baru datang di gereja, ya. Ini kalau saya ngomong, nanti kita perjamuan kudus, roti ini benar-benar jadi daging. Dan kalau kamu makan, kamu harus bisa merasakan ini seolah-olah kamu makan daging. Dan seolah-olah kamu minum anggur itu benar-benar kamu merasakan minum darahnya Yesus, betul-betul itu. Baru kamu benar-benar merasakan perjamuan kudus. Kira-kira kayak apa ya? Dia pasti ngomong, adikku ini kok ini? Bener toh? Ngajari tajiknya jadi zombie, bener gak? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pengertian ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pengertian yang seperti ini, ya, diterima secara literal dengan satu pengertian kalau makan roti dan daging yang mana ini adalah tubuhnya Yesus dan darah Yesus. Pada waktu Yesus ngomong, tubuhnya masih ceket enggak? Darahnya masih di sana enggak? Dia ngomong kayak gini, ini tujuannya ngomong kayak apa? Coba kita lihat. Ayat 60.
sampai 63. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-muridnya yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Perkataan yang apa sih? Perkataan yang seolah-olah diterima dengan pemikiran yang salah. Salahnya apa? Seolah-olah Yesus itu ngomong, kamu kalau mau selamat, mau hidup kekal, kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Tidak kuat mereka semua. Orang-orang itu, murid-muridnya itu. Coba kita lihat ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Hal apa? Hal perkataan tadi tentang apa? Makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Berkatalah mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya ini rasanya kok gak tepak gitu, goyang kabeh imannya, bingung gitu. Masa harus kayak gini? Dijawab nanti 62, coba kita lihat. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, ya, naik ke surga. Terus kita lihat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini disimak pelan-pelan ya, secara literalnya pelan-pelan. Saya lihat sebelah sini. Rohlah yang memberi hidup. Ya, roh yang memberi hidup. Berarti apa? Iman ya. Iman percaya, roh itu kan iman ya, berbicara tentang roh lah yang hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Kalau kamu pikirannya benar-benar itu sebuah makanan, kalau dimakan, kamu makan, seolah-olah kamu makan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus bisa membuat kamu selamat. Itu pemikiran secara daging, bukan roh. Yesus tidak sedang berbicara seperti itu. Tetapi dia berbicara apa? Perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terus kita lihat. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu dari semua siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dari perkataan ini tujuannya Yesus satu. Kita kembali lagi di dalam ayat 23. Tidak usah dibuka ya. Di dalam ayat 23. Ada sebuah masalah apa dulu? Masalah tentang Yesus melakukan mujizat tentang roti, ya toh? Terus orang-orang itu datang sama Yesus minta mujizat, ngikut Yesus minta mujizat. Terus Yesus ngomong, kamu itu nyari aku bukan karena melihat bahwa aku ini loh, sebetulnya yang dijanjikan Tuhan yang turun ke dunia untuk sebagai penyelamatmu, gitu loh ya. Kamu tuh cuma nyari sesuatu yang sifatnya apa? Mengenyangkan perut. Paham ya? Kamu nyari aku itu cari mujizat cuma apa? Mengenyangkan perut. Supaya perutmu kenyang, supaya kamu war, kamu cari aku. Kamu harusnya cari aku itu. Kamu tahu bahwa aku ini adalah Allah yang turun di dunia, yang sudah dijanjikan pada waktu lampau. Amin. Sehingga dia ngomong, kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Ngerti maksudnya? Tanda-tanda itu berbicara tentang kamu bisa percaya Yesus Tuhan itu kamu karena apa? Kita bisa percaya Yesus Tuhan itu karena apa? Apa? Kalau kamu cuma ngomong, aku percaya Yesus Tuhan karena dia telah memberikan aku mujizat. Aku dulu gak bisa jalan, sekarang aku bisa jalan gak kayak gitu. Harus yang lengkap iman kita. Kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Karena sesuai dengan apa yang firman nyatakan. Apa yang firman nyatakan? Mulai dari kitab Kejadian, itu sudah dijanjikan dan digenapi dalam diri Kristus. Amin. Bukan cuman, kamu bisa percaya Yesus Tuhan karena apa? Katanya Pak Titi, saya dipenggal sama Tuhan. Saya ngajar yang salah kalau kayak gitu. Kamu bisa percaya Yesus Tuhan itu karena apa? Karena sesuai firman ini loh. Jadi kita Kejadian, nanti melalui keturunan perempuan ini akan menjadi penyelamatmu. Yesus lahir melalui seorang keturunan perempuan. Dia lahir dari seorang wanita yaitu Maria, betul enggak?
Dia akan lahir melalui apa? Nanti dikasihkan semua, tanda-tandanya semua. Itu mengarah pada diri siapa? Yesus. Itu yang membuat aku percaya. Dan sesuai, dan digenapi. Dia mati di kayu salib, dia bangkit 3 hari. Semua sudah digenapi dalam dirinya. Pasti yang nantinya dia akan datang di dunia. Pasti. Itu yang membuat aku percaya. Orang Kristen ditanyai, kan kenapa kok percaya di Yesus? Iya, aku coba ditabrak bemo, ditolong di Yesus. Gara-gara ditabrak bemo percaya Yesus. Terus gak ada iman, gak ada karena apa? Gak tahu, pokoknya aku percaya karena gak ditabrak bemo. Nanti mau masuk surga, kamu percaya Yesus Tuhan? Iya, kenapa? Aku udah ditabrak bemo gara-gara Yesus. Ditolak kamu. Nggak boleh. Iman itu bukan murahan. Ngerti maksudnya? Wis pokoknya percaya. Gak tahu, gak ngerti. Itu udah boleh. Harus kita belajar, harus kita semua. Ya, ini ya, kita mengerti itu. Mereka itu cuman datang pada Yesus cuma gara-gara dikenyangkan. Yesus ngomong, kamu jangan cari aku karena cuma itu, kamu harus lihat tanda-tanda. Terus mereka ngomong, lu kalau mau cari Tuhan tanda-tandanya apa? Aku harus lakukan apa? Percaya aja di aku. Masih ngotot lagi. Kenapa aku percaya di kamu? Kok kamu ada tukang kayu kok gini semua. Aku itu percaya sama Musa itu loh yang nyata. Bisa minta sama Allah. Allah bisa menurunkan roti mana dari surga. Yesus ngomong, loh itu roti yang menurunkan memang Bapakku di surga. Tapi kalau kamu makan roti itu, kamu kenyang, habis itu kamu ke WC. Ngerti maksudnya? Kamu tidak akan memperoleh hidup kekal. Kamu percaya di aku ini loh. Nanti aku akan mati bagi kamu. Tubuhku dihancurkan, darahku dicurahkan untuk kamu. Supaya kamu memperoleh hidup kekal. Oleh karena itu, kamu carilah aku. Dengan satu perkataan pengertian, kamu makan tubuhku, minum darahku. Orang-orang murid-muridnya, loh, gak ngerti yang dimaksud itu. Dia pikir, loh, kalau mau selamat harus makan darahnya, minum tubuhnya. Kuali. Makan dagingnya, minum darahnya, baru selamat. Murid-muridnya kaget. Wah, aku kayak gitu, gak mau aku udah mau jadi zombie. Tuhan ngomong, sopo sih ngambil jadi kamu zombie. Aku itu ngomong tentang roh. Oh, jadi bikin manganan tok, daging tok. Pakai bahasa Surabaya mulai mangkul saya. Paham ya? Dia ngomong kayak gitu. Tapi dikasih pengertian yang lain. Saya ini pernah ngomong soal ini sama pendeta senior. Tapi jawabnya, pokoknya aku percaya ikuti. Wis gak iso. Ya apa? Jadi kalau perjamuan Bapak pasti merasakan ini makan daging terus. Kapan ngerti, Pak? Daging sak gitu, tak gitu kayak gitu. Sekon gua pokoknya aku kayak gitu, baru saya selamat. Nah, sekarang kalau bukan tubuh Yesus, darah Yesus, perjamuan ini yang bisa mempersatukan kita tuh artinya apa gitu ya? Gunanya apa? Kalau cuma makan roti dan anggur tok gitu sama saja di restoran makan, bedanya apa? Dan kita harus punya pikiran bagaimana. Hari ini saya jelaskan. Tadi kita masuk ya. Jadi kita suara saya kok serak ya. Tadi kita akan mulai mengerti. Oh, pertama kita ngomong kalau aku cuma percaya apa? Aku mencintai Yesus, aku percaya apa? Aku ngerti firman Tuhan, aku ini, bahkan sampai melayani, tidak bisa membuat satu jaminan bahwa kita bisa bebas dari dosa. Benar ya? Tidak, Bapak, kita bisa damai sejahtera, bukan sebuah jaminan. Harus dilengkapi dengan satu lagi, baru ada sesuatu jaminan yang sangat luar biasa bagi anak percaya. Apa itu kita lihat? Yaitu apa? Dipersatukan dalam Dia. Roma pasal 5 ayat 12 dulu. Kita lihat.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dosa ini ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Ya, kita harus tahu. Kita sekarang belajar satu oknum lagi, yaitu saya kosong oknum gitu, ojo dianggap penjahat. Ini saya ngomong pribadi Allah yang lain. Ya, pribadi Allah yang lain yang apa? Yang dijanjikan dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu Roh Allah, salah satu pribadi Allah, ya, yang dijanjikan bagi setiap orang percaya. Gunanya apa sih Roh Kudus itu diberikan bagi kita? Tujuannya apa sih Roh Kudus itu diberikan bagi kita? Ini perlu sekali, sangat penting sekali. Ya, coba nanti kalau kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12, kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Saya kembalikan lagi ke awal saya tadi menyampaikan firman. Kalau Anda merasa berbuat dosa itu bukan sesuatu yang mengerikan. Kalau Anda merasa kalau kita lagi jatuh dalam dosa, bahkan sering jatuh dalam dosa itu dianggap sesuatu yang biasa. Ayat ini tidak berguna. Ajaran hari ini tidak berguna. Ngerti maksudnya? Tapi saya ingin hari ini mau menyampaikan, kalau kita memang anak Tuhan, kalau kita jatuh dalam dosa, itu sengsaranya luar biasa. Sakitnya luar biasa, seperti digambarkan seperti siapa? Daud, benar ya? Daud pada waktu dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia kayak apa? Ambil pasir, abu dioleskan ke tubuhnya, itu tanda bergabung yang paling tinggi bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi merasa kesengsaraan yang sangat luar biasa. Bahkan dia ibaratnya apa kesengsaraan? Dia ngomong apa? Allah, boleh kau ambil seluruh kekayaanku, kerajaanku, semua kau ambil, tapi jangan kau ambil roh dalam aku. Ngerti maksudnya? Itu menunjukkan apa? Sangat tinggi nilainya hubungan dengan Allah itu. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, itu kesengsaraan sangat luar biasa. Dia nggak mau seperti itu. Amin ya. Sekarang dalam kehidupan kita merasakan itu enggak dalam kehidupan kita. Aku gak kroso. Jatuh dalam dosa, saya kok biasa-biasa. Nangis kalau kayak gitu. Kamu bukan anak Tuhan berarti. Anak kecoa itu. Kalau kamu anak Tuhan, kamu bisa merasakan ada sesuatu yang tidak damai dalam diri kita. Ada sesuatu yang salah ini. Salah di mana? Aku ini ke duit akeh loh. Duitku akeh. Aku sehat. Aku punya segala sesuatu. Tapi kok rasanya ada sesuatu yang tidak enak ya. Rasanya kayak gak beres ini. Apa sih ini? Oh dosa ini sing ganjeli aku. Aku padahal harus melayani Tuhan. Aku harus belajar firman. Aku ngerti loh Tuhan itu siapa loh. Aku tahu loh dosa itu bagaimana. Tapi ini kok nyantol terus kenapa? Kalau kamu tidak ngerti Tuhan, kalau kamu tidak belajar firman, kalau kamu tidak cinta Yesus, kamu dosa tidak merasakan seperti itu. Paham maksud saya? Kamu tidak akan merasa seperti itu. Senang saja. Dong kamu, Tuhan itu siapa? Orang-orang di Cina sana yang komunis, saya tahu, mereka dengan dosa itu senangnya luar biasa, ngerti? Malam mabuk teriak-teriak, wah, senangnya luar biasa, rasanya tidak ada masalah. Besok gitu lagi, senang ketawa-ketawa. Tapi coba kalau kamu memang benar-benar anak Tuhan, pada waktu kamu merasa dosa, bahwa kamu merasa sesuatu yang salah dalam hidupmu, kok kayak gini, tidak sejahtera ini kenapa ya? Padahal aku sudah melayani loh, aku sudah cinta Tuhan, aku sudah kayak gini, aku sudah kayak gini. Kok gak bisa lepas dari ini sih? Kenapa ini kok ganggu saya? Kok Tuhan gak mau? Tak beres no gitu langsung. Karena Roh Kudus itu
memimpin kita, men. Lalu memimpin. Roh Kudus itu bukan berkuasa. Nah, ini orang suka salah. Apalagi orang Pentakosta. Wah, dia dikuasai Roh Kudus sehingga nggak sadar. Ajaran kepang itu. Roh Kudus itu memimpin, tertib. Buah roh itu apa sih? Yang terakhir, penguasaan diri. Roh Kudus itu kalau hadir dalam diri seorang, orang itu malah penguasaan diri, bukan apa? Bukan tanpa tidak berkuasa atas dirinya. Dia Roh Kudus masuk dan dia tidak berkuasa. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jatuh, porsi ditendangi semua. Kalau seperti itu, pendetanya gak usah nengking. Itu kalau kayak gitu itu kemasukan apa? Setan, itu maksudnya. Sehingga dipegang, ditenangkan. Tapi nggak sadar. Makin jerit-jerit, makin gelombang. Wah, itu Roh Kudus masuk. Loh, apa? Ya gitu loh. Roh Kudus itu tertib. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana karya Roh Kudus itu dalam diri orang percaya. Geraknya kayak apa? Waduh, aku gak sejahtera ini. Aku gak enak ini. Hatiku ini kayak apa ini ya? Aku ngadepi situasi dosa ini kayak apa? Caranya kayak apa aku harus menang dari dosa ini? Aku sudah belajar firman. Aku cinta Yesus. Bahkan aku satu hari nyanyi aku mau cinta Yesus ke 10. Apalagi penyelaman. Wah, aku masuk di bukit doa. Aku apa semuanya seperti itu. Ada satu hal orang ini yang masih belum dilakukan. Dia tidak mengerti arti dipersatukan di dalam Yesus. Waduh. Saya pada waktu makin dalam lagi, saya melihat di dalam Injil tadi, Injil Yohanes sudah dibuka ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21. Sudah tadi ya. Oh belum dah. Nah, ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapak, di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Waduh, aku di dalam dia di dalam Engkau, Engkau di dalam aku, yang tadi sudah saya baca ya. Sekarang untuk bisa mengerti ini, kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Ayatnya kok bisa loncat-loncat. Ya memang komprehensif firman Tuhan itu. Kalau tidak komprehensif bukan firman Tuhan. Firmanmu, ngerti maksudnya? Karena sama seperti tubuh, itu satu. Tubuh ini satu toh. Dan anggota-anggotanya banyak. Anggota-anggotanya tubuh itu apa? Mata, kuping, hidung, kaki, tangan. Ini anggota. Kalau tidak ada tangan, tidak ada kuping, satu tubuh. Bisa disebut tubuh enggak? Tubuh protoli ya, gitu ya. Jadi ada kegunaannya semua, ya gini ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian juga Kristus. Terus kalau kita lihat, luar biasa ya ini. Kalau kita sedikit pelan-pelan. 13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, sekarang kita kembali. Kita lihat ya, di dalam 1 Korintus pasal 14 ini,
dari ayat 12 sampai 14. Dari Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat 12 dulu. Satu-satu kita ngerti pelan-pelan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Apalagi nanti ada satu ayat yang menyebutkan seluruhnya ini anggota, tubuhnya itu Kristus. Kita menjadi satu di dalam Kristus. Itu artinya apa? Kita ada satu kesatuan, cara berpikir kita, cara kita melihat, sudut pandang kita yang seperti Kristus pandang. Artinya nanti kita lihat sama juga seperti perkataan di dalam Yohanes tadi. Bapak, dia sama dengan Bapak, Bapak sama dengan dia, itu harus sama semua. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang seperti Kristus pikirkan. Di dalam satu kesatuan itu, coba kita lihat. Kalau enggak, kita ini seperti apa? Di dalam ayat 14. Kalau kita 14 ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Kalau tubuh cuma terdiri dari satu anggota, sama saja dengan tubuh ini. Kalau hanya memiliki satu panca indera atau satu kemauan, ya, atau satu pengertian, tidak ada bedanya dengan binatang. Kita bukan seperti itu. Karena di dalam seluruh tubuh kita ini terpancar satu-satu kesatuan dan semuanya itu ada di dalam Kristus, ada di dalam kuasanya. Kuasanya itu apa? Coba kita mulai masuk lagi dalam. Kalau kita ya, ini berbicara anggota ini bukan cuma kita. Kita ini bicara anggota ini banyak orang percaya. Ya, anggota ini kita bukan berbicara, jangan digambarkan benar-benar tangan kaki untuk pribadi. Di dalam 1 Korintus pasal 12, ini Rasul Paulus sedang berbicara dengan jemaat yang ada di Korintus. Kalau semuanya ini berbicara bahwa kita semua ini berkumpul di dalam satu kesatuan Kristus. Banyak beraneka karunia apa semua. Ini pusatnya Kristus. Yesus di tengahnya. Nah, Yesus ini tujuannya untuk apa? Sangat luar biasa. Karena kalau kita
Sekarang Rasul Paulus membicarakan kebutuhan akan kesatuan yang diperlukan dalam rumah Tuhan, yaitu tubuh kita. Karena ada 4 alasan yang mendasari menjadi kebutuhan bagi setiap orang percaya, yaitu nanti kita satu-satu bahas. Kita ini makhluk sosial, ya. Kita ini makhluk sosial, ya. Tidak bisa kita hidup sendirian. Wis tak mau ketemu siapa, aku juga sendirian. Wis tak jamin kamu tidak akan sejahtera. Kalau seperti itu, kamu pasti kepingin ketemu sama orang, kepingin ngomong sama orang, kepingin santai sama orang, kepingin berbincang-bincang sama orang. Kamu dikasih rumah, kita sering ngomong, burung dikasih sakar dari emas, dari apa juga kalau ditaruh sendirian, dia gak bebas rasanya, tidak ada gunanya enggak. Nah, manusia kamu dikasih dimasukkan di sebuah tempat dari emas permata, tapi sendirian di sama saja, nggak bisa. Kita makhluk sosial. Akan kalau kita sendirian, itu godaan makin luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus saling menopang. Maka ada satu kekuatan dalam diri kita. Oleh karena itu, dulu, bukan dulu ya dulu. Setiap anak saya yang mau menikah harus sama seiman, sama orang percaya. Karena apa? Nanti mereka saling menopang. Mereka akan ketemu terus, saling ngomong terus. Kalau mereka sudah seiman, saling menopang, saling menguatkan, saling memberi. Nah, ini loh Paulus ngomong. Jadi karena dalam Yesus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi karena dalam Kristus, arti karena dalam Kristus itu sama saja kita menjadi satu di dalam Dia. Kalau kita sudah dalam Dia, ini akan terjadi semua dalam kehidupan kita. Tanpa sadar, kalau nggak bisa. Kita ini setiap jadi manusia, pikirannya kita ini macam-macam, aneh-aneh. Aneh-anehnya apa? Rasanya kalau aku belajar firman dengan benar, aku taat, aku cinta Yesus, aku melayani. Wes beres, aku gak akan menghadapi godaan yang aku kasih jatuh dalam dosa. Lo kamu nanti sama orang macam-macam. Sedih kamu dosa. Bukan kamu sih garai, tapi dirimu sendiri yang keluar untuk berbuat dosa. Neda kamu marah, neda kamu ingin gemes seperti orang itu, atau apa itu terjadi terus dalam diri. Sudah dosa gak itu? Kecuali kalau kamu mengerti arti, kamu sudah dipersatukan dalam Kristus. Nah, ini sekarang kita masuk. Dalam Yesus ada nasihat menuju kesatuan, bukan sosial ya, dan nasihat. Jadi bukan jadi seorang komunis, tapi dalam Yesus itu artinya tidak saling menyombongkan diri. Ada nasihat, tidak saling menyombongkan diri. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-puji yang sia-sia, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Wah, kalau kita ngaku Kristus, kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Amin. Kita makan roti yang kita percayai bahwa kita sudah menerima anugerah di dalam Dia. Yang roti itu melambangkan tubuhnya. Dan kita percaya benar-benar yang seperti di dalam Yohanes pasal 6 itu, bukan karena makan dagingnya itu Tuhan, bukan karena minum darahnya Tuhan, tapi nanti pada waktu kita makan perjamuan kudus, kita benar-benar ini yang membuat aku hidup betul. Yaitu apa? Aku percaya Dia mati bagi aku, yang semuanya dilambangkan di dalam roti dan anggur ini, yang dilambangkan tubuh dan darahnya. Aku percaya pada makan ini, aku percaya ini menjadi satu kesatuan di dalam Dia. Amin. Dan kalau itu hadir dalam kehidupan kita, ya, dan satu, kita tidak merasa bahwa diri kita ini menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Kenapa sih kita bisa berpikiran seperti itu?
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-puji yang sebaliknya benar-benar dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Yang lain lebih utama, itu kenapa? Ingat tadi. Ini tubuh Kristus, tubuh yang kalau saya katakan bagi lagi ini harus cepat, tak tahu kamu bisa enggak. Ini tubuh, ini anggota. Semuanya ada di dalam sudah. Pada soalnya ini, saya tuh ini, saya boleh menganggap ini, gagal ini boleh apa enggak? Enggak boleh tuh. Oh ini paling lemah, apa? Mata, culun matamu. Ini enggak bisa. Ini satu kesatuan. Saya kembalikan ya. Kalau dalam satu tubuh tidak ada anggota, cuma satu indera itu sama saja Pak, tidak diingatan. Gambarnya seperti itu tadi ayat 14. Tapi kalau kita ngomong, ini tubuh Kristus, dan kita ini anggotanya. Kalau kita ini ngomong anggotanya, kita kan nggak boleh menganggap itu remeh. Nah ini, wah ini orang nggak punya duit. Mau nggak punya duit, mau punya duit, kita lebih kaya, kita lebih ganteng. Ini sudah masuk bagian dari tubuh Kristus sudah anggotanya. Kita nggak boleh menganggap kita ini lebih hebat, dia lebih gak hebat atau lebih gini gitu saja. Nggak boleh. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, ada kesejahteraan. Dosa itu terjadi karena apa? Sombong tuh, itu kalau pelajaran diri kita lupa bahwa orang yang kita anggap ringan, itu bagian dari tubuh Kristus. Kalau sudah bagian dari tubuh Kristus, itu bagian dari diri kita juga enggak? Loh, katanya amin. Bagian dari tubuh kita juga enggak? Bagian kalau ini terjadi dalam sebuah keluarga, menganggap bahwa semuanya ini penting, menganggap semuanya ini berharga di mata Tuhan, alangkah indahnya. Amin. Satu dengan lain saling menghormati, mengasihi. Karena apa? Kristus yang di tengahnya. Amin. Waduh. Ya itu jauh sama aku sebetulnya. Saking aku ini. Tubuh Kristusnya di mana? Kalau ngomong kayak gitu loh. Itu tidak boleh. Paham di sini? Ya, kalau itu ada dalam kehidupan kita, wih luar biasa loh. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya mendatang dengan rendah hati yang seorang menganggap itu lebih utama daripada dirinya. Kalau arti yang seperti ini yang saya jelaskan tadi, kalau seorang menganggap itu lebih utama daripada dirinya, ya orang lain dianggap lebih utama dari dirinya, ini kan kita ngerti bahwa lebih utama itu diperlukan sama kita juga, ngerti utama. Kalau digambarkan di dalam Korintus tadi, kaki itu tidak boleh ngomong, aku nggak perlu mata, nggak bisa dong. Mata nggak perlu ngomong, aku nggak perlu kaki, kamu punya mata kok, kamu nggak punya kaki bisa jalan. Mata itu jalan dewi siapa? Kamu punya kaki, nggak punya mata, kamu bisa jalan belum gitu. Saya kayak Esther Sulaiman untuk bro. Jadi sama. Ini pengertian ini kalau tidak ada dalam diri kita, cuma pengertian secara agamawi stop, menganggapnya seorang lebih, yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wis, aku tak siap ini orang suci, tapi aku berusaha, aku menganggap aku ini bukan siapa-siapa. Dia itu yang lebih baik lah ini, tapi tetap ada ngomongnya, aku mesti perang, aku ini lebih suci, itu sudah sombong gak? Aku ini lebih hebat, aku ini lebih pinter dari dia. Ya tapi karena Kristus, wis aku tak goblok. Teman-temanmu kamu lebih diri goblok sak berapa lama ya, sak berapa kuat ya. Pada suatu saat dia itu betul-betul kecewa. Kau gak tahu aku ini sopo, tablon. Ini gak bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau pengertian, saya tadi sangat sedih. Saya besok ini masuk video. Waduh, tak ngomong guys. Saya besok khotbah di tempatnya orang ini. Dia hari ini khotbah ini.
dalam bagiannya, dan aku mengaku dia menjadi tubuh, aku anggota-anggotanya, semua ini menjadi anggota-anggotanya. Aku tidak boleh menyebutkan diriku lagi, karena aku sudah menjadi satu bagian di dalam Kristus. Amin. Ini nanti betul. Nah, kalau saya support kayak gini cuma 15 menit, 20 menit, gak iso. Harus saya jelaskan dari pertama pelan-pelan. Ya, yang kedua, yang pertama tadi ya, menganggap lebih dalam Kristus ada segala nasihat menuju kesatuan. Kesatuannya karena apa? Ya karena itu ya, kesatuannya dia saya ulangi. Kesatuannya karena apa? Karena kita ini merupakan bagian dari anggota, ya dong, ya dong. Yang jadi utamanya Yesus. Jadi tidak boleh kita ini ingat, misalkan ngomong ya dari pabrik loh, jadi dia sembunyi. Misal ngomong kayak gitu, kata bapak gitu. Itu anggotamu, gak ada dia. Ya apa ya? Gak bisa, saling gak bisa, sama. Semuanya di dalam Kristus. Wah, kalau ini terjadi, ada sesuatu yang luar biasa. Pasti luar biasa, dan saling merendahkan. Karena apa? Kristus yang jauh di tengah. Saling membutuhkan. Wah, sampai dengan pikiran kayak gitu, tidak ada yang merasa aku ini paling rendah, aku ini paling gak mampu, aku ini aduh. Nggak bisa, kamu pun juga sama di matanya Kristus, amin. Saling diperlukan, saling menguatkan. Kalau itu terjadi di dalam keluarga, anaknya indahnya, amin. Anaknya sukacita yang satu dengan yang lain, seneng nggak? Wah, seneng. Wis luar biasa. Orang yang paling rasanya sama orang lain gak dianggap, paling gak berharga, mungkin dia cacat, mungkin dia apa, tapi bagi Tuhan dia anggotanya, amin. Sama, tidak ada yang dibedakan. Nah, pengertiannya kenapa? Ya itu tadi. Apalagi kalau kita masuk, siapa aku ini? Sehingga aku bisa masuk di dalam anggota tubuh Kristus. Aku mau sombongnya apa lagi? Gak bisa. Itu keluar semua dari pikiran kita. Jadi kita menjadi orang bijak bukan karena kemampuan kita, kekuatan kita, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita membuat kita memiliki pemikiran yang bijak. Amin. Ya, sekarang kita masuk yang telah. Kalau saya ngomong ini benar masalah ya. Yang telah menerima berkat kasih wajib mewujudkannya kepada orang tanpa batas. Yang telah menerima berkat kasih wajib mewujudkannya kepada orang tanpa batas. Kita coba tadi lihat Filipi di pasal 1, pasal 2 ayat 1. Yang telah menerima berkat kasih wajib mewujudkannya. Menerima, bukan yang menerima, tetapi yang telah mengenal. Bukan menerima, tapi mengenal. Kalau mengenal itu menerima dan terima kasih karena kita sudah mengetahui siapa itu Tuhan dalam hidup kita, ya, mewujudkan kepada orang lain tanpa batas. Tanpa batas itu ya apa? Kita coba lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Anda capek? Dengarkan ini. Saya pada waktu persiapan jauh lebih capek. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Paham di sini? Kalau kita mengaku kita mengenal Allah, kita sudah mengenal kasih Allah, kasih itu harus ada di dalam diri kita. Terus, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam ya sekarang kita sudah mulai mengerti ya, Allah adalah kasih, kasih itu Allah. Kenapa kayak gitu? Saya sebutkan tadi, kita sudah dipasangkan jadi anggotanya. Karena
satu sama lain harus saling mengasihi sekarang. Satu sama lain merasa tidak ini paling hebat. Satu sama lain saling memerlukan. Amin. Saling menopang. Yang barang siapa tidak mengasihi, yang tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita sekarang ngerti ini ya. Diutus anaknya untuk kita supaya kita masuk di dalam dia, jadi bagian dari dirinya. Itu kasih Allah. Kalau kita sudah masuk dalam bagiannya, terus kita mulai merasa kita lebih hebat, kita merasa seperti ini lagi, itu salah. Kita wajib menggunakan kasih Allah kepada yang lainnya. Yaitu apa? Kalau Allah mengampuni kita, oleh karena itu disuruh apa? Kalau kamu orang bersalah sama kamu aku berhak mengampuni dia berapa kali? 7 kali 7 kali 7. Berarti apa? Tidak terbatas kata-kata 7 itu. Kok bisa? Harus bisa. Karena kita mengaku sudah di dalam dia, jadi kita masuk di dalam bagiannya. Oh, alangkah indahnya, alangkah indahnya. Kalau ini benar-benar hadir dalam kehidupan orang percaya bergereja, benar nggak? Datang di gereja ketemu satu dengan lain, wah dia ayo ditopang, ayo ditolong, ayo dia apa? Waduh orang itu jahat sama aku gini, aku mengampuni, aku mengasihi. Baik luar biasa nggak? Sekarang kalau gereja dia apa? Aku gak ada terus masuk kok, tas macam ayo terus isi bang. Aku harus pakai tas lebih baru, kalah sama dia. Pamer-pameran tok, bajumu macet aja sih, aku harus pakai baju baru. Tekan-tekan baju. Gereja kok, tetap gereja. Baju ini macet aja. Beli itu aja. Lagi fashion atau yang gitu. Orang dia baju udah ya. Saya heran. Baju atau apa lagi. Macam-macam. Sekarang di gereja kan kayak seperti itu tuh. Wah, apalagi teman saya ngomong, gereja itu sih gak tahu. Kok ngomongin kabeh kok gak? Kok ngomong anak? Kami apa? Lu gak gitu nih. Sebagainya gereja atau musuh gini nanti ketularan. Masuk di gereja COVID, mana cek ketularan COVID berarti saya. Orang itu sekarang macam-macam. Ke gereja bukan tujuannya seperti itu, betul ya? Tapi ke gereja itu kita harus saling melihat, waduh aku kaca rumah, temannya tahu, dia itu sekarang hidupnya lagi berat tuh, tapi apa? Dewasa soal bukan ditopang, bukan apa caranya dia tetap bisa menguatkan, enggak. Jaga rasa-rasa. Tak boleh. Ya, dalam dunia sudah kita hidup bolehnya. Terus tetap 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudara yang kekasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, yang seperti yang saya sampaikan. 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi, Allah yang tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Luar biasa enggak? Itu bisa terjadi dengan cara kenapa? Kita mengerti yang tadi saya sampaikan. Waduh, aku nggak bisa. Aku juga jadi anggota Allah. Gak mau, aku harus bisa. Karena aku bagian dari anggota tubuh Kristus. Amin. Ya, 13. Cepat kok ini selesai. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yang telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dengan caranya apa? Tadi itu, kalau kasih itu tetap hadir di dalam kehidupan kita. Itu membuktikan bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita. Terus, jika yang ketiga, ini yang kedua ya, jadi berkat, jadi kasih. Yang ketiga, jika kita mengaku memiliki roh yang sama, maka kita harus menjadi menjadi satu, yaitu Allah dipermuliakan dalam hidup kita. Harus ini. Kalau kita mengaku ya, memiliki roh yang sama, maka kita harus menjadi satu, yaitu Allah dipermuliakan dalam hidup kita. Kalau kita mengaku Yesus ya menjadi yang utama dalam hidup kita, roh yang sama dalam hidup kita, ya kita harus menjadi satu, benar nggak?
Mosok satu roh tapi pecah-pecah, tidak mungkin toh. Kita harus jadi satu. Ya, itu ada dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Akhirnya kami itu juga saya bisa jelaskan ya. Baca atau ayat. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Tidak usah tutup selesai. Ya. Hanya dalamlah hidupmu berpadanan kepada dengan Injil Kristus, supaya aku datang, aku melihat, dan bila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28. Dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kalau kita tak getar, kita tak goyang dalam situasi apapun juga, kita tetap satu. Ya toh? Bagi orang-orang dia yakin bahwa kamu itu kayak apa, kamu kayak gitu, kamu kok malu gitu. Efrata cuma seperti ini, tapi kita tetap karena kita tahu kalau aku nggak datang, nanti yang ini jadi lemah, ini aku sangat kuatkan, aku sangat kuat. Jadi satu yang luar biasa. Tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. 29. Sebab kepada kamu dikatakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, mereka juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Bukan cuma percaya, tapi siap karena kita sebagai satu anggota. Kita harus siap saling menopang. Ya. 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Terus, yang keempat, pengetahuan tentang belas kasih Allah harus mendorong kita untuk menyatakan kepada orang lain dalam kasih mesra, perhatian, dan belas kasihan. Ini yang keempat ya. Kalau kita pengetahuan kita tentang belas kasih Allah itu cuma dibagai sombongan atau apa juga salah atau untuk diri kita sendiri. Tapi pengetahuan tentang belas kasih Allah harus mendorong kita untuk menyatakan kepada orang lain gitu loh. Ya. Dalam kasih mesra atau perhatian yang kita merasakan kasih Allah yang luar biasa, itu akan mendorong kita menyatakan pada orang lain ini Allah itu luar biasa, Allah itu baik. Jika seorang ini menjadi lemah, kita dorong, kita kuatkan, kita mengingatkan bahwa kasih Allah itu begitu besar dalam hidup kita. Ini lalu hadir dalam kehidupan orang percaya. Saya yakin dan percaya kita kenal Tuhan, kita mengasihi Dia, kita cinta Dia, kita melayani Dia. Yang kelima, kita bersekutu satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan kita menyadari kita bagian dari seluruh anggotanya. Saya percaya damai sejahtera Allah bakal ada di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan.